Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan progres video ketiga dari pembuatan aplikasi resep masakan di Flutter. Jika pada minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi kita sudah menambahkan layouting atau tampilan seperti ini, lalu kita menambahkan routing untuk 3 page yang diantaranya adalah list recipe page, recipe detail, dan loved recipe untuk wishlistnya. Kita di sini di minggu ini saya menambahkan untuk fungsi handler love-nya. Jadi di sini sekarang tombolnya bukan sebuah pajangan lagi, melainkan sebuah tombol yang bisa diklik. Yang dimana jika saya mengetikkan klik di sini love, maka dia akan menunjukkan warna yang berbeda, yaitu berwarna merah. Tentu saja tidak hanya sampai di situ, selain menunjukkan status bahwa dia berwarna merah, jika saya mengklikkan love di sini, maka di sini akan menunjukkan bahwa resepnya sudah muncul di sini. Dan jika saya tambahkan lagi di sini, maka dia akan menjadi dua buah item seperti ini. Tentu saja dua action itu berasal dari kode yang ada di sini, yang dimana untuk datanya, jika di minggu lalu itu untuk perulangan datanya itu masih statik, artinya dia masih melooping berdasarkan jumlah elemen dari 1 sampai 10. Untuk bagian loopingnya, dia sudah menggunakan objek khusus untuk menampilkan resep masakannya gitu. Dimana saya di sini membuat dua buah kelas yang namanya adalah kelas recipe. Untuk kelas recipe ini hanya menyimpan satu isolasi utuh untuk datanya, satu per data ini. Jadi untuk satu kelas ini adalah satu bentuk seperti ini. Begitupun juga yang bagian ini dan yang ini. Dan recipes atau dalam bentuk pluralnya di sini untuk manajemen data dari si resepi ini gitu. Nah, untuk kedua kedua objek ini dipertemukan dalam satu file namanya list recipe. Jadi list recipe ini akan digunakan oleh aplikasi ini untuk mendapatkan actions atau data-data yang dibutuhkan. Jika kita lihat di sini di bagian recipe, di sini terdapat UUID. Nah, untuk UUID ini merupakan identitas dari setiap elemen yang ada di sini gitu. Karena tidak mungkin kita menggunakan image ataupun name dan sebagainya untuk sebagai identitasnya, karena ada kemungkinan kasusnya di mana nama dari misalnya nama di sini akan sama, misalnya sini nasi goreng, terus di sini juga nasi goreng gitu. Nah, maka saya membutuhkan sebuah identifier khusus yang disebut dengan UUID. Tentunya UUID ini tidak saya kembangkan sendiri, melainkan saya memanfaatkan library pihak ketiga yang bernama UUID. Lalu untuk di bagian recipes, saya menambahkan eh, beberapa fungsi yang diantaranya adalah fungsi untuk menambahkan resep masakan itu ke halaman loved recipe atau wishlist. Terus yang kedua adalah list of recipe. Jadi dia fungsinya untuk hanya mengembalikan datanya untuk dilakukan perulangan atau tampilkan secara keseluruhan. Lalu di sini untuk mengecek apakah resep-resep yang ingin dicari atau ingin dihapus itu ada atau tidak. Nah, untuk sebagai patokannya, dia tetap menggunakan get ID. Nah, get ID ini didapatkan dari fungsi yang namanya get ID seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini terdapat underscore seperti ini. Nah, itu karena saya tidak ingin nilainya secara dibuat public. Nah, karena di Dart itu untuk membuat public ataupun private cukup berikan prefix underscore seperti ini, maka nilainya akan menjadi private. Nah, sebenarnya cukup sederhana, masih banyak yang bisa dikembangkan lagi. Lalu dari fungsi yang namanya mengecek apakah resepnya ada atau tidak ini, maka fungsi remove ataupun tambahkan bisa kita gunakan. Kayak misalnya seperti di sini ada remove to love recipe yang dimana nanti akan keterkaitan dengan fungsi untuk menambahkan resepi yang ada di sini. Yang dimana jika resepnya itu sudah ada sebelumnya, atau misalnya fungsi ini sudah dipanggil sekali, lalu dipanggil lagi sekali lagi, harusnya fungsi yang dicek adalah
dia akan mengembalikan salah karena datanya sudah ditambahkan sebelumnya. Maka remove recipe ini akan jalan. Gitu. Jika datanya belum ada, maka lovat recipe ini yang akan ditambahkan. Begitu. Dan kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan length atau total elemen dari list ini. Ini dibutuhkan untuk bagian pada lovat recipe. Jika saya pergi di sini, nah disinilah menjadi pembandingnya, di mana ketika saya unlock seperti ini, di sini ada dua behavior, yang dimana behavior pertama adalah ketika elemennya tidak ada sama sekali atau tidak ada yang di wishlistkan atau di love-kan, maka dia akan memunculkan kata-kata seperti ini, tidak ada wishlist recipe. Namun, jika saya tambahkan seperti ini, dia akan memunculkan resep yang kita inginkan. Hal itu terjadi karena di sini saya sudah membuat pengecekan kondisi yang jika maka, yang dimana jika recipes ini berasal dari list data recipes ini, jika recipes titik get love recipe.length, recipe length, yang dimana functionnya itu berasal dari recipes ini, yang di sini, maka untuk di sini dia akan mengembalikan perloopingan atau perulangan atau menampilkan seluruh datanya. Namun jika memang length-nya itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan teks dengan kalimat seperti ini. Dan tentu saja untuk get loved recipe length ini kita gunakan lagi di sini untuk pematok total dari data yang ingin di looping itu seperti apa. Untuk bagian ini saya menggunakan list view builder widget atau elemen yang memang bawaan dari Flutter untuk membantu perulangan datanya yang ada di sini gitu. Karena jika tidak, datanya nanti akan sifatnya overflow. Jadi dia akan lebih banyak, lebih besar ukurannya di bagian daripada batas maksimal si HP-nya gitu. Jadi dia akan ke bawah seperti ini. Karena saya menggunakan list view builder, jadinya tidak akan terjadi seperti itu. Jadi mau sebanyak apapun datanya, dia akan seperti ini. Jadi kita bisa scroll sebanyak yang kita inginkan. Itu saja untuk progres pengembangan aplikasi di minggu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.